Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan tidak membahas tentang manga Tokyo Revenger sih. Sedikit saya akan berbelok ke manga yang sekarang lagi rame-ramenya, yaitu manga One Punch Man. Untuk di video kali ini saya belum tahu ini chapter berapa sebenarnya. Banyak yang bilang ini chapter 167, ada juga di beberapa website manga bilang bahwa ini adalah chapter 200 sekian. Jadi saya akan membuat ini menjadi chapter 167 ya. Dan untuk bila ada beberapa yang saya ucapkan kurang pasti, kalian bisa komentar di kolom komentar dan memberitahu saya bahwa ini adalah chapter berapa sebenarnya. Oh ya, satu lagi, sebenarnya manga ini udah update dari kemarin sih chapter terbarunya. Cuman saya sedikit telat untuk upload sih. Ya kalian tahu kan ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa saya hindari sih. Next time mungkin saya akan lebih cepat untuk upload chapter terbarunya sih. Dan satu lagi, saya akan menambah manga ini di daftar manga yang akan saya bahas ke depannya, yaitu One Punch Man. Saya tidak akan membahas dari chapter pertama, cuman saya akan membahas dari chapter terbaru yang setelah terbitnya. Dan daripada kita basa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Garou berubah menjadi Cosmic Firmodo dan mengajar semua pahlawan kelas S. Bahkan Genos pun dihancurkan sampai ke intinya. Bless, pahlawan terhebat di asosiasi pahlawan, bahkan tidak sebanding dengan Garou. Saitama sedikit telat mendapati Genos yang sudah hancur sampai ke intinya. Saitama memandang ke arah Garou. Garou berkata, "Kau datang sedikit telat." Garou melempar inti Genos ke Saitama. Keadaan semakin kacau, semua pahlawan. Dan sekarang yang berdiri hanya Saitama dan Garou. Raut muka Saitama berubah. Jurus Jitu, Serious Series. Pukulan antara Garou dan Saitama akan berbenturan. Di sana ada Bless yang melihat kekuatan dari Saitama dan Garou sedikit takut karena kekuatan tersebut dapat menghancurkan bumi. Bless memindahkan Saitama dan Garou, namun kekuatan Bless tidak cukup menahan kekuatan Saitama dan Garou. Gerbangnya tidak bisa mengatasi energi sebesar itu. Aku tidak bisa memberikan jarak yang jauh. Bagaimanapun aku harus bisa, setidaknya untuk merubah arah energi penghancur itu menjadi sedikit jauh. Di sebelah Bless yang lagi memikirkan cara untuk memindahkan Saitama dan Garou agak menjauh dari bumi, tiba-tiba muncul siluet yang berkata, "Jangan meremehkan bumi. Tak kusangka ada pahlawan yang mampu melawan dia, yang memiliki kekuatan surgawi." Siapa sebenarnya dia? Bless pun dibantu untuk memindahkan Saitama dan Garou menjauh dari bumi. Kekuatan yang sangat besar. Saitama dan Garou berada di sebuah planet yang bukan bumi. Saitama berdiri di atas tebing dan Garou di bawah. Saitama memandang sedikit dan berkata, "Di mana kita?" Di sisi Garou dia berkata, "Mustahil itu Jupiter." Mengetahui itu bukan bumi, Saitama berkata, "Ya setidaknya, di sini aku bisa bebas menggunakan kekuatanku melawan musuh yang masih berdiri." Garou terkejut memandang ke Saitama sambil bergumam di dalam hatinya, "Orang ini, dia sama sekali tidak bergeming. Apakah dia masih manusia?" Saitama menyadari bahwa dia mendapatkan lawan yang selama ini dia incar, yang masih berdiri setelah menerima pukulan seriusnya. Namun Saitama sedikit pun tidak merasa senang. Mungkin karena keadaan Genos yang sangat memprihatinkan. Saitama pun memasukkan inti Genos ke dalam bajunya. Namun Saitama takut karena bila bajunya sobek, otomatis inti Genos akan terjatuh. Jadi Saitama memegang inti Genos dengan tangannya dan akan bertarung menggunakan satu tangan. Di sisi Garou, di sana dia berkata, "Hai Gundul, kau tahu, aku tidak yakin kita berada di salah satu bulan Jupiter. Aku tidak tahu bagaimana bisa, tapi kita harus memikirkan cara untuk kembali." Di sisi Saitama dia menjawab, "Diam, itu setelah aku mengajarmu." Saitama mengepalkan tangannya dan melanjutkan perkataannya, "Hayo maju, satu tangan saja sudah cukup untuk mengajarmu." Di sisi Garou, di sana dia menggunakan kekuatan yang sama seperti Bless, yaitu sebuah portal atau gerbang dimensi. Namun dengan gampangnya Saitama menendang gerbang dimensi tersebut. Botak bukan sembarang botak. Saitama langsung bergerak cepat dan memukul muka Garou. Dan pukulan itu langsung membuat Garou terpental jauh sampai keluar planet. Karena Garou memiliki atau mengkopi kekuatan dari Bless, Garou pun membuka portal dan masuk ke portal tersebut. Arah portal itu langsung mendekat ke Saitama. Namun dengan sangat mudah Saitama membalikkan portal tersebut, seolah seperti sebuah lingkaran biasa. Sambil mengepalkan tangan, Saitama berkata,
Lupakan trik konyolmu itu. Serang aku dengan tinjukmu. Apakah ini yang kau sebut seni bela diri tertinggi? Di sisi Garou, di sana dia berkata dalam hatinya, dia bisa memegang portal dimensi. Garou pun terbangun dan melanjutkan dengan sebuah gerakan bela dirinya sambil berkata, aku sudah mengisap gaya dan teknik dari berbagai perguruan. Bertarung menggunakan semua energi. Garou pun membuka portal atau gerbang dimensi dan masuk ke dalam gerbang tersebut dengan sangat cepat. Gerakan Garou berpindah-pindah dari satu gerbang dimensi ke gerbang dimensi lainnya di sekitar Saitama. Roaring Aura Sky Ripping. Garou langsung mengajar Saitama. Saitama yang ingin membalas serangan Garou dengan memukulnya dengan gampang ditangkis oleh Garou. Water Stream Rock Swimming. Exploding Heart Release. Pukulan keras mengenai Saitama. Tidak berhenti di sana. Well, Iron Kiting. Garou melakukan serangannya lagi, membuat Saitama seolah-olah terpotong oleh angin. Tidak cuma itu, Garou melompat ke arah Saitama, memukul keras Saitama dengan sebuah gerbang dimensi di tangannya dan mengenai Saitama langsung. Kekuatan yang sangat dahsyat. Debu bertebangan. Garou berkata, aku tidak bisa mengeluarkan serangan yang berganti-ganti dari segala arah. Timing itu tidak penting. Mereka semuanya tidak bisa dihindari. Garou mengira Saitama sudah kalah. Namun Saitama berkata, aku juga bisa melakukan semua itu. Jurus jitu serius. Saitama mengangkat sebuah tanah. Tanah terhempas naik bagaikan sebuah ombak. Serius table flip. Garou sedikit kaget melihat situasi tersebut. Setengah dari planet hancur karena kekuatan Saitama. Serpian planet berterbangan. Garou tidak tahu di mana yang bawah dan di mana yang atas. Garou berterbangan di antara serpian planet. Saitama bergerak cepat seolah-olah seperti Garou menggunakan gerbang dimensi. Saitama melompat dari batu ke batu yang berada di sisi Garou yang lagi terbang. Saitama menyerang Garou dari segala sisi dengan kecepatan yang berada di luar nalar manusia. Di sisi Garou, dia menggunakan gerbang dimensinya dan masuk dalam gerbang sebelum pukulan Saitama mengenainya. Namun Saitama tidak tinggal diam melihat Garou yang kabur, dan pukulan keras dari Saitama langsung mengenai Garou. Garou terpental, memantul dari satu batu ke batu, berguling-guling di udara. Pantulan Garou itu seolah seperti susunan bintang atau kumpulan galaksi bila dilihat dari jauh. Di sisi Garou dia berhenti dan berkata, fokuslah sebentar. Apa yang dia lakukan hanyalah menunjukkan kekuatan yang tidak masuk akal. Melompat bolak-balik dari batu ke batu. Kalau aku bisa naik ke atas bebatuan itu, dia pasti akan bergerak bebas. Garou pun membuka gerbang dimensi dan masuk ke dalam gerbang dimensi dan mencari permukaan planet. Saitama tidak tinggal diam. Saitama langsung memukul keras Garou. Serious Punch. Garou yang terkena pukulan serius dari Saitama itu berkata dalam hatinya, kuat sekali, kekuatan tanpa batas. Kalau begitu, aku hanya harus menirunya terus hingga aku menang. Saitama dan Garou pun memukul satu sama lain. Chapter kali ini berhenti di sini dan akan berlanjut pada minggu depan. Di chapter kali ini kita melihat kekuatan Garou yang sangat luar biasa. Saitama yang sudah menggunakan kekuatan seriusnya tidak bisa membuat Garou hancur. Saitama sebenarnya senang. Namun dari satu sisi dia tidak senang karena Genos, si murid Saitama, diajar oleh Garou. Saitama menemukan musuh yang sepadan. Tidak bisa dibilang sepadan sih, namun cukup bisa mengimbangi Saitama. Di panel akhir, kita melihat Saitama yang terkena pukulan. Terlihat ada sebuah darah sedikit keluar dari mulut Saitama. Kemungkinan besar itu adalah serpihan tangan dari Genos yang memukul Saitama. Bila itu adalah darah dari Saitama, berarti kekuatan Genos untuk meniru itu bisa meniru fisik dan juga kekuatan Saitama. Sangat berada di luar nalar manusia. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua karena sudah mau mensupport channel ini sampai sekarang. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.